Ya, fluida itu yang mudahnya zat yang dapat mengalir ya, tetapi berarti kalau dari definisi itu aja kita bisa sebutkan bahwa gas dan liquid ya, baik gas maupun liquid itu termasuk fluida. Jadi sifat-sifat fisis dari keduanya itu sangat mirip. Gas dengan liquid itu sangat mirip. Bedanya di kerapatan dan ada beberapa sifat lainnya, tapi secara mendasar mekanikanya itu sama antara fluida dengan antara liquid dengan gas ya. Nah sekarang pembahasan mengenai fluida itu dibagi dua ya. Jadi ada mekanika fluida yang diam dan mekanika fluida menyangkut fluida yang bergerak. Jadi sama seperti waktu kita membahas mekanika untuk benda titik, benda rotasi, itu ada benda tegar ketika dia dalam keadaan statik ya. Itu kita sebut statika, di mana resultan dia yang bekerja pada benda tersebut 0, resultan dari torsi yang bekerja pada benda tersebut juga 0. Nah ini kurang lebih juga berlaku demikian ya. Ya pertama kita lihat dulu jika satu benda kita masukkan ke dalam fluida ya, untuk lebih mudahnya kita pakai liquid di sini, itu akan mengalami tekanan dari segala arah. Kita akan mengalami tekanan dari segala arah. Nah tekanan itu sudah didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Di sini satuannya adalah Pascal ya, atau 1 Newton per meter persegi. Nah, kira-kira kalau kita ingin mengukur tekanan yang dialami oleh si kotak ini, misalnya bagian atasnya, kira-kira gimana? Kita pakai alat seperti apa kira-kira? Alat? Ya, bisa bikin alat sederhana. Lihat aja di sini bahwa tekanan itu ada hubungannya dengan gaya dan velocitas permukaan. Berarti pasti si fluida ini, misalnya pada permukaan atas itu, dia pasti memberikan gaya. Nah, gimana cara kita mengukur ya? Mengukur, bukan menghitung ya. Mengukur gaya yang diberikan oleh fluida pada permukaan atas dari kotak tersebut. Apa? Nah, terus? Nah, itu menghitung. Mengukur. Gimana? Mengukur dulu. Kenapa? Iya. Gimana? Kan disitu kan ya tujuan kita sekarang adalah tekanan ya, tekanan. Ya, berarti mengukur gayanya. Kira-kira mengukur gaya, ya memang nanti akan ada perhitungan, tapi perangkatnya sendiri sudah bisa kita sebut sebagai alat ukur. Pakai apa? Gaya. Tubuh kita punya gaya. Bukan kita punya gaya, tubuh kita gitu. Kalau lagi diam ini kan punya gaya apa? Berat. Gaya berat. Kita mau ngitungnya biasanya kita ngukur ya, gaya berat. Ketimbangan. Kira-kira gambarannya sama. Fluidanya kan ada di atas permukaan kotak itu. Berarti kita dalam tanda kutip menimbang si fluida yang berada di atas. Kira-kira gimana? Pakai apa? Neraca. Dia pakai neraca, tapi gimana sistemnya? Pakai neraca apa deh? Neraca digital gitu? Neraca Bagaimana? digantung. Haus. Gimana caranya? Gimana? Ya, pakai kayak gini ya. Jadi ini sensor tekanan fluida yang sederhana. Kita punya pegang di sini. Jadi kalau dia turun sebesar delta X, kita bisa kan? Fs kan delta X. Ya, angkanya sudah pasti sudah diketahui ya untuk gas. Itu bisa kita tentukan terlebih dahulu. Nah dari situ perhitungannya ada, tapi sangat sederhana ya. Karena langsung terkait dengan delta X itu aja. Jadi sama seperti kita menimbang berat kita. Nah sebetulnya kita memberikan tekanan pada alat timbangan tersebut, tapi pada luas permukaan yang ya sudah diperhitungkan sehingga bisa dihitung gaya. Nah, fluida kalau kita mau uji coba sebetulnya untuk kedalaman tertentu ya, makin dalam atau makin dekat dengan permukaan, ini akan menunjukkan delta X yang berbeda. Nah, dari
sensor yang presisi ini kan sebenarnya sederhana saja menunjukkan prinsipnya. Nah di sini oke, sebentar, bisa lanjut. Nah, tekanan pada alas ini sebetulnya bisa kita lihat gayanya di situ ya. Nah, ini sama dengan sebenarnya kan di sini apa? N kali G ya, N kali G sebetulnya kan kayak gitu. Nah, masa ini agak sulit kalau kita menentukan masa sebagian yang di atas ini, sebagian yang di atas ini. Nah, biasanya untuk fluida masa itu dinyatakan dalam rho dikalikan V. Jadi dia akan lebih mudah mengukur volumenya, ya. Nah, mengukur volumenya dibandingkan dengan hitung. Nah, di sini ada besaran densitas, gitu ya. Jadi ini yang lebih mudah digunakan. Nah, ini beberapa densitas dari fluida. Jadi ada gas, ada udara, kemudian di sini ada zat cair, termasuk di sini ada silver, platinum. Karena walaupun zat padat mereka bisa diubah untuk menjadi zat cair. Nah, ini pada suhu tertentu, ya, 0 derajat Celcius. Ya, walaupun kita berbicara fluida, tapi ini kita berbicara massa jenis secara umum ya. Nah, sekarang tadi sebetulnya kalau dari eksperimen bisa dilihat pakai alat ukur sederhana ini, delta X itu berbeda-beda kalau kita taruh di kedalaman yang jauh dari permukaan dengan yang dekat dengan permukaan. Nah, bagaimana cara kita menghitung? Sekarang kita bagaimana menghitungnya ya? Kalau tadi mengukur tinggal kita baca. Kalau kita ingin berhitung seperti apa? Nah, kita bicara tentang statika. Statika itu berarti tadi resultan gaya yang bekerja pada sistem tersebut 0, resultan torsi yang bekerja pada sistem tersebut 0. Pada kondisi seperti ini tidak ada torsi ya, tidak ada perputaran. Jadi kita hanya mempertimbangkan gaya yang bekerja. Nah, misalkan kita anggap di situ ada satu elemen maya dari air, kita pakai contohnya air. Ya. Nah, seakan-akan di sini ada satu elemen kotak ya, yang bohong-bohongan nggak ada, tapi kira-kira kita ambil volumenya segini. Nah, air yang sebesar ini itu pasti punya massa dan dia punya gaya berat ke bawah, berarti ya. Ini ada M. Nah, tadi juga sesuai yang sudah kita deskripsikan di awal, kotak itu dimasukkan gitu, dia mengalami tekanan dari segala arah. Nah, ini juga sama. Elemen air ini juga dia mengalami tekanan dari atas, dari bawah, dari kiri kanan, depan belakang. Nah, kiri kanan depan belakang tekanannya sama, ya, gaya yang bekerja di sini sama. Sehingga FK dengan FI di sini saling belakang. Tapi F yang ada di atas ini, saya tulis F1 dan F2 ini besarnya berbeda. Karena apa? Ya karena tadi di sini berapa, di sini varian. Nah, gaya di sini ada hubungannya dengan ini. Nah, ini berarti kan kalau di sini dengan B kalikan R. Sehingga gaya di sini kita hubungkan saja. Di sini ada P1 kali K. Nah, ini kalau bentuknya kotak, luas hubungannya sama. Ini P2 kali K. Nah, sekarang tinggal statika ya. Tinggal lagi sigma F pada arah sumbu Y-nya sama dengan 0. Maka di situ ada MJ, kita ambil arah ke bawah positif ya. Oke. Plus coba dulu S1 atau langsung saja P1A sama P minus P2A sama dengan 0 ya. Nah, tujuannya kemana? Kita ingin menghitung perbedaan tekanan antara titik dengan kedalaman D, ya, kedalaman D di sini dengan yang punya kedalaman D plus A. Kita kan di sini berarti kedalamannya ini D plus A nya ini D. Nah, sekarang MK
rumusnya kita ubah menjadi besaran yang lebih cocok untuk silinder, yaitu rho dikalikan V. Someone. Nah, saya sendiri A dikalikan HX biasa. Dari H dikali H. ya kali H ya, yang ini kan. Ini rho ini sendiri A dikalikan H dengan P2 ini P1 rho A ya. Nah, ini jadi P2 ini P1 dengan rho A. Jadi ini menunjukkan logika itu perbedaan antara ini dengan ini. Nah, kalau kita ambil P2-nya di permukaan, maka P2-nya jadi P apa? Tekanan atmosfer. Atau kita bisa tulis juga P2 di sini ya. P2 jadi P2 itu sama dengan P1 plus rho H. Nah, kalau titik satunya ada di permukaan, berarti P1-nya jadi tekanan atmosfer atau yang biasa dituliskan dengan notasi P0. Jadi kedalaman perbedaan tekanan antara dua titik pada kedalaman tertentu itu bedanya rho H, di mana H ini beda kedalamannya ya. H itu di sini. Kalau dengan permukaan berarti D plus H. Di sini ada yang dulu SMA-nya di kelas RSBI, SBI atau sekolah internasional ada? Ada? RSBI. Di mana? Ya. Ya. Tadi ngancur kan? Ya. Di mana lu SMA-nya? Itu pakai kurikulumnya yang dari mana? Maunya swasta. Nggak ada sertifikasi khusus ya? Ujian nasional aja ya? Oh, ikut alfa juga. Tapi di kelasnya diajarkan dengan kurikulumnya Cambridge juga? Ada juga. Tapi maksudnya tidak diberikan reguler ya? Reguler juga ada? Enggak, maksudnya tidak diberikan secara reguler. Oh, diberikan secara reguler. Yang lain lagi? Cambridge juga. Yang ngambil yang apa yang SMA-nya pakai kurikulum Cambridge coba saya pengen tahu. 1, 2, ini berdua, 3, ya seharusnya ini ya kalau kurikulum Cambridge-nya yang untuk level SMA, apalagi yang sampai A level, yang ini tuh udah terbiasa. Jadi dari SMA untuk kurikulum Cambridge itu sudah mulai menurunkan beberapa rumusan yang biasanya kalau kita dapat di SMA yang kurikulum reguler itu dikasih di awal. Jadi diketahui tekanan, ini kan tekanan apa sebutnya? Hidrostatik ya, tekanan hidrostatik misalnya sih. Kalau di kurikulum Cambridge itu untuk yang level beberapa itu memang betul-betul diturunkan. Jadi seperti itu. Jadi dari SMA ke kuliah itu gapnya tidak terlalu lebar. Karena sudah terbiasa menurunkan secara analitik ya kayak gitu. Nah, kalau dulu sampai ujian A levelnya atau sampai A level, berarti ada ujian praktikalnya ya. Yang ini yang mengkonsep juga nggak? Ada. Yang praktikalnya itu merancang. Saya lupa. Ada ya. Nah itu saya tidak pernah mengalami seumur umur sampai kuliah ada ujian merancang praktikum. Ya, di A level itu ada. Nah itu sangat menarik. Jadi ilmu kita tentang jadi makanya kalau di yang level sebelumnya yang inisiasi, jadi yang setara SMP ke SMA kelas 1 itu walaupun kita tidak melakukan praktikum,
tapi diberikan modul seakan-akan kita mengolah data praktikum, seakan-akan kita merancang praktikum ya, ada wacana itu bacaan kita merancang praktikum, kemudian dapat data kita mengolah. Nah itu sudah dibiasakan. Nah sayangnya kita tidak, sehingga ketika masuk ke lab fisika dasar itu justru untuk membiasakan diri dengan eksperimen. Itu udah telat sekali. Seharusnya membiasakan diri dengan fenomena itu dari SD ke SMP. Membiasakan diri eksperimen SMP ke SMA. SMA itu harus sudah terbiasa mengolah data, terus sampai interpretasi, termasuk bikin regresi linear. Tahu, saya udah menjelaskan ya di awal kenapa kita perlu regresi linear kan. Nah, pada bangunannya kan sekarang ini kan. Jadi maksudnya setelah praktikum gitu gunanya untuk apa? Nah itu sebetulnya sebaiknya ya seharusnya SMA itu sudah familiar dengan hal seperti itu. Ya, saya berbicara seperti ini karena apa? Ini mah udah dari dulu SMA juga udah kenal ya. Cuma datangnya dari mana? Kita ingin membiasakan di situ. Ya, jadi ini kalau P-nya kita ambil titik satunya kita ambil di permukaan, maka titik satunya P pada titik satu itu kita sebut dengan P0, notasinya itu tekanan atmosfer. Nah yang jadi tanda tanya sekarang, gimana nih caranya kita menghitung tekanan atmosfer? Sekarang kita tahunya kalau mau mengukur tekanan atmosfer pakai apa? Kalau di lab bidas pakai apa? Tekanan barometer dinyatakan dalam apa biasanya? Maksudnya itu apa? Milimeter air rasa. Tinggi air rasa. Ya, tinggi air rasa. Terus kenapa itu tinggi air rasa segitu setara dengan tekanan atmosfer? Ya, jadi ini pada prinsipnya di sini menunjukkan bahwa tekanan hidrostatik itu hanya bergantung pada massa jenis dan kedalaman air. Tentunya maksudnya ini ya percepatan gravitasi di sekitar tempat pengukuran. Dan di sini ada tekanan atmosfer. Ya. Nah, jadi ternyata volume atau bentuk wadah atau maupun itu tidak mempengaruhi tekanan yang ada di kedalaman yang sama. Jadi misalnya di sini ada wadah kayak ini, ya. Ada yang bentuknya kayak ini, ada yang bentuknya kayak ini. Selama di permukaan kita sebut saja air, di permukaan air yang sama, kemudian ada satu titik yang memiliki kedalaman yang sama, maka P1, P2, dan P3 itu sama, ya. Kemudian ini ketinggiannya A, B, jadi ini di P0 plus selama zat cairnya atau fluida sama dan tinggi permukaannya sama. Jadi ini berlaku sama. Nah, ini dimanfaatkan untuk menghitung seberapa besar sih tekanan fluida. Bisa saja sebetulnya kita pakai alat ukur yang tadi ya, tapi jadinya malah agak sulit, kurang presisi juga. Nah, yang dilakukan secara eksperimen itu seperti ini ya. Nah, kita membuat perangkat, sebenarnya ini yang sederhana, perangkat sederhananya. Jadi di situ ada bak berisi merkuri, kemudian ada tabung. Bagian atasnya itu hampa ya, jadi situ tekanannya 0. Nah, saya lihat dengan itu yang tabungnya sederhana saja. Ini. Ya. Nah, ternyata setelah dibuat di sini, merkuri itu berada pada ketinggian ada ketinggian. Nah, kalau titik ini, titik yang di sini, panjang garis ini, itu berarti berdasarkan yang contoh di atas, semua titik yang ada di sini tekanannya sama. Nah, titik yang ada di sini katakanlah di sini B, titik A, B, yang ini titik B, titik B itu mengalami tekanan hidrostatik oleh udara atmosfer. Titik C juga demikian, tapi titik A itu mengalami tekanan hidrostatik oleh merkuri dengan ketinggian A. Yang di sini kayaknya 0 karena vakuum ya. Nah, yang di sini yang kita sebutkan titik P0. Nah, yang di sini tekanan yang kita lihat P B sama dengan P C ini sama dengan tekanan atmosfer.
PH nya sendiri itu sama dengan P. ini apa lah ya? P, ya P. P saja itu plus OGH. rho merkuri berarti GPH-nya kedalamannya dan kecepatan gravitasi di situ. Nah, di sini kita ketahui karena vakum dia 0 sehingga rho A yang menunjukkan bahwa ini juga sama dengan PH ini tekanan atmosfer itu sama dengan rho dari KG dikali H dikali I. Nah, makanya kita sebut ternyata setelah dilakukan pengukuran tingginya itu sekitar 76 mm. Ya. Nah, makanya di sini kita sebut 76 mm Hg ya. Dengan mengabaikan nilai kecepatan gravitasinya sudah dapat 75 meter ini apa? Nah, bisa dicoba kalau pakai zat cair yang lain ketinggiannya berapa? Misalnya kalau dibandingkan dengan air, kira-kira ketinggiannya lebih tinggi, H-nya lebih besar atau lebih kecil? Hanya Pak, lebih besar Pak. Lebih besar ya, bayangannya gini aja. Kalau ini titik di sini mengalami tekanan sebesar A, sana ya gaya yang diterima oleh titik A. Merkuri itu massa jenisnya lebih besar kan daripada air. Nah, makanya dia hanya butuh ketinggian sebesar 76 mm supaya bisa memberi tekanan sebesar tekanan atmosfer. Kalau pakai air, saya nggak tahu tingginya berapa. Bisa dihitung. Berapa meter Pak? Ya, bisa dihitung. Nah, hitungannya kan kayak gini. Ini hitungan terbalik ya. Kalau ini eksperimen, sekarang dihitung terbalik. Tekanan atmosfer diketahui sekian, sehingga H-nya itu sebesar 0,76 meter ya. Nah, sekarang coba ganti ya dengan air. Air itu kan satu ya. Satu. Nah, kira-kira aja. Berarti sekitar berapa? Dibagi 13 kan ya? Dibagi 13. Berarti kira-kira hampir 1,5 kali lipat. Hampir 15 kali lipat ya. Mungkin bisa 15 kali lipat tadi. Nah, bagi ini aja lah. Coba bagi 13,6. Ini berapa dong? Kok bagi 13,6? Kali 13,6. Ya. Jadi, ya, tadi hampir 15 kali lipatnya. Jadi, butuh tabung yang lebih tinggi. Bisa dicoba, cuman memang yang agak sulit membuat ini ya, Vakum. ruang vakumnya ini ada. Ya, Pak. Nah, kalau butuh kita pakai ini untuk menghitung tadi menghitung tekanan fluida ya pada ketinggian yang sama. Nah, aplikasinya kalau ini kita udah tahu nih ya fluidanya seperti apa, massa jenisnya juga sudah kita tahu. Nah, kalau ada massa suatu fluida yang massa jenisnya sudah kita ketahui, kita bisa pakai prinsip yang sama. Ini udah familiar ya sejak SMA. Ya, YouTube. Zaman SMA YouTube-nya kayak gini. Ya, jadi minyak itu di situ tidak diketahui massa jenisnya berapa, yang diketahui massa jenis airnya. Pada ketinggian yang ini ketinggian yang sama, tekanannya sama. Tapi tekanan yang kanan itu diberikan oleh air setinggi L, sementara yang di kiri oleh minyak setinggi L plus D. Ya, silakan ada yang mau mengerjakan. Enggak Pak, enggak Pak. Ada yang mau mengerjakan langsung saja, biar nggak ngantuk. Saya yakin pasti udah bosan dengerin saya ngomong gitu ya. Kita baca. Keluar.
Ya. Nah, nanti sebetulnya ini bisa dipakai untuk menentukan juga tekanan gas tertentu ya. Misalnya kasusnya seperti ini. Jadi tabungnya itu ada gas dengan tekanan tertentu. Nah, kita pakai air juga bisa untuk menghitung